kita berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP, agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. ASN, TNI, Polri dilarang mengkampanyekan atau ikut mendukung salah satu paslon atau partai politik tertentu. Terlaksananya pelaksanaan pemilu yang sukses, aman dan damai menjadi harapan bagi kita masyarakat Indonesia tentunya, termasuk di Kalimantan Barat. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan orang nomor satu di Kalbar yang tentu paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi di daerah ini. Tanpa berlama-lama, saya sudah bersama Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Haji Harrison MKes. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Harrison. sampai sekarang saya tetap sehat-sehat dan berbahagia. Kayaknya sejak dilantik kemarin sampai sekarang makin sibuk nih. Nggak Ya. hanya berkutat di Pontianak ya. Oh ya, jadi memang saya menerima arahan dari Bapak Presiden agar sering turun ke lapangan. Ya. Sehubungan dengan beberapa prioritas dari program nasional, yaitu menurunkan angka stunting, pengendalian inflasi, kemudian penurunan angka kemiskinan ekstrim, pengangguran terbuka dengan mempercepat investasi. Dalam hal ini kita harus mempermudah perizinan investasi yang masuk. Nah, ini Pak Presiden berharap semua penjabat kepala daerah itu untuk sering turun ke lapangan dalam rangka memastikan program-program ini berjalan dengan baik. Makanya kemarin habis Singkawang, habis Iya. itu ke Tapang. Apa? Iya, jadi saya keliling. Jadi kemarin pertama itu saya ke Kapuas Hulu, kemudian turun ke Sintang, Melawi, dan kemarin ke Singkawang. Acara Festival HAM ini. Ya, dan saya akan terus berkeliling di Kalimantan Barat. Sesuai dengan tema kita, yaitu terkait dengan pemilu 2024 yang memang waktunya kan cukup tinggal ya kurang lebih 100 hari lagi. Iya. Bagaimana Pak Gubernur melihat ini? Iya. Jadi jumlah penduduk Kalimantan Barat ini kan sebesar 5.470.797 jiwa. Nah, jumlah daftar pemilih tetapnya itu ada 3.958.000-an gitu ya. Atau sekitar 72%. Ya, dari penduduk kita ya? Ya, dan ini memang kita harus siapkan. Jumlah TPS sendiri itu ada sekitar 17.626 TPS. Nah, ini memang pemilu ini memang harus benar-benar kita siapkan. Nah, mengenai kesiapan Provinsi Kalimantan Barat menuju pemilu 2024 sendiri, kita pemerintah dan penyelenggara memang harus memastikan bahwa proses pemilu ini berjalan dengan transparan, kemudian jujur dan adil. Jadi kita melaksanakan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu. Kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang aman dan damai. Ya. Kemudian untuk peserta pemilu, baik partai politik maupun calon pemilih, saling menghormati prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hukum. Ya. Mereka kita harapkan, kita siapkan untuk melakukan kampanye yang bersih dan sehat, menghindari penyebaran berita bohong dan fitnah, menghormati perbedaan pilihan politik. Ya. Kemudian kita juga berharap juga menyiapkan agar media massa
harus berperan dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat tentang pemilu ini. Jadi memberikan informasi yang akurat dan mendidik tentang pemilu, kemudian menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif dan memecah belah. Ya. Itu menjadi langkah-langkah. Ya, itu yang perlu kita siapkan di Kalimantan Barat ini. Berarti stakeholder yang ada di sini menjadi sasaran untuk ya macam dialog ataupun didatangi oleh Pemprov Pak ya, Iya. untuk sama-sama ini ya. Ya, jadi bertanggung jawab. semua kan terciptanya pemilu yang damai dan aman ini memang tanggung jawab semua yang ada di Kalimantan Barat ya. Jadi baik pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, media, pengusaha, kelompok-kelompok organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, itu semua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu yang damai dan aman. Ya, untuk itu memang kita melibatkan semua, ya, kita mengajak mereka dialog, bagaimana nanti kita menyongsong pemilu yang aman dan damai. Jadi kemarin ketika ke kabupaten kota, kunjungan Pak Gup juga menyelipkan ini ya, agenda itu. Iya, ya tentu saja. Jadi dalam pidato-pidato saya, dalam diskusi-diskusi saya mengharapkan agar masyarakat dapat menyiapkan pemilu aman dan damai. Mereka harus menjaga toleransi, tetap menjaga persaudaraan, silaturahmi, walaupun mereka berbeda pilihan. Ya. Jadi prinsipnya adalah ini agenda besar bersama, berbeda pilihan adalah keniscayaan, Pak. Iya. Baik, pemirsa, kita jeda dulu. Perbincangan semakin menarik bersama PJ Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Harrison. Tapi kita jeda dulu setelah yang satu ini, tetaplah dalam bincang khusus kami. Baik pemirsa, masih bersama Bapak Harrison, pejabat Gubernur Kalimantan Barat. Pak Harrison, apa yang menjadi prioritas Bapak tentunya terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu di daerah? Oke, kalau untuk di Provinsi Kalimantan Barat, prioritas kita itu adalah peningkatan partisipasi pemilih. Ya, kalau di tahun 2019 itu partisipasi kita itu 74,29% partisipasi pemilih dalam pemilu. Dan kita harap ini kita akan tingkatkan lagi supaya memang diharapkan bagian besar masyarakat itu semua memanfaatkan momen ini dalam pesta demokrasi dalam pemilu kita ini. Ya, itu yang menjadi prioritas. Kemudian kita juga memprioritaskan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas. Itu yang penting. Itu penting ya. Kita berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemilu baik KPU, Bawaslu maupun DKPP agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Kita juga memberikan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai bagi penyelenggara pemilu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini menganggarkan 297 miliar untuk KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ya, dan kita sudah mulai menganggarkannya pada tahun 2023 ini. 40% kita berikan di tahun 2023, kemudian 2024 kita berikan 60% ya. Dan Bawaslu, untuk Bawaslu kita memberikan anggaran sebesar 70 miliar. 30%-nya, 30% kita anggarkan di tahun 2023 dan 60%-nya kita anggarkan di tahun 2024. Nah, kita harapkan dengan dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah provinsi ini
makin memperkuat bahwa penyelenggaraan pemilunya akan profesional dan berintegritas. Nah, kemudian prioritas berikutnya adalah lingkungan pemilu yang aman dan kondusif. Ini berulang kali saya tekankan tentang pemilu yang aman, kemudian kondusif, ya. Jadi pemerintah provinsi berkomitmen untuk menjaga lingkungan pemilu aman kondusif dengan meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik dan kekerasan dalam pemilu. Pak Gubernur, terkait dengan tadi masalah situasi ya, lingkungan yang aman, kondusif. Tapi di 2019 kan sempat kita nih masuk dalam zona yang dianggap rawan. Ini gimana Bapak? Ya, pada pemilu 2019 itu memang kita diprediksi sebagai zona merah, ya. Tetapi dalam kenyataannya Aman kita pemilunya kan berlangsung dengan aman dan damai, ya kan? Jadi saya pikir nanti pada tahun 2024, 2023, 2024 ini nanti pemilu kita ini juga akan berlangsung dengan damai dan aman, ya. Seiring dengan makin dewasanya masyarakat di Kalbar ini dalam berpolitik, ya. Mereka makin pinter nih dalam menentukan pilihan, ya, dan makin dewasa dalam menghadapi mungkin ada perbedaan pilihan politik, itu mereka makin dewasa. Saya yakin pemilu kita di Kalbar ini akan berlangsung dengan damai, ya, dan aman. Dan waktu yang ada harus kita lemparkan semaksimal mungkin. Iya, kita terus-menerus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah apa yang kita harus lakukan dalam rangka mendukung pemilu. Ya. Kalau bentuk komitmen kebersamaan, seberapa penting juga dituangkan dalam ya semacam nota apa itu? Kita kan sudah 2 kali ya ada deklarasi tentang pemilu yang damai, melaksanakan pemilu yang tanpa ribut-ribut istilahnya kan. Dan ini sudah semua tokoh-tokoh tokoh agama, tokoh masyarakat ini maupun partai politik sudah menandatangani tentang pemilu yang damai dan aman. Ya. Jadi secara komitmen sudah ada ya? Sudah ada, semua sudah berkomitmen untuk melaksanakan pemilu ini dengan baik, ya. Tinggal implementasi nanti semoga sesuai dengan apa yang kita apa yang sudah dideklarasikan oleh kita bersama-sama. Ya. Baik pemirsa, perbincangan bersama penjabat Gubernur Kalbar kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah dalam bincang khusus kami. Baik pemirsa, masih dalam perbincangan pemilu di Kalbar bersama orang nomor 1 Kalimantan Barat, Bapak Harrison, pejabat gubernur di daerah ini. Baik Pak Gub, masih menyambung terkait dengan titik rawan tadi. Di mana sebenarnya titik rawan yang ada di daerah ini menurut Bapak? Ya, titik rawan pemilu 2024 ini kan ada 6 poin saya lihat ya. Jadi 1 di politik sara. Jadi menggunakan politik identitas, ya kan? Nah, ini yang harus kita hindari. Kemudian nanti ada politik uang dan penyalahgunaan anggaran. Ya kan? Penyalahgunaan anggaran ini kan oleh pejabat maupun ASN yang menggunakan anggaran negara atau daerah untuk misalnya mendukung salah satu paslon. Kemudian pelanggaran dalam netralitas ASN, TNI, Polri, dan kepala desa. Nah, ini menjadi titik rawan juga, ya. Kemudian satu lagi adalah tentang data dan pemutahiran data pemilih.
Ini juga salah satu titik rawan. Jadi Terjadi mungkin ada perubahan-perubahan yang sebenarnya pemilihnya tidak ada tapi diadakan pemilih fiktif atau istilahnya. dikurangi, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Kemudian rawan lagi adalah kerumitan dalam pemungutan atau penghitungan suara dan percepatan memperoleh hasil. Ini rawan juga. Ya. Dan kemudian satu lagi kalau yang sering ini adalah hoak dan berita bohong atau hate speech, ya. Ujaran kebencian. Nah ini akan banyak beredar di masyarakat dan ini merupakan titik rawan yang perlu kita antisipasi untuk pemilu 2024 ini. Kalau kita urutkan Pak dari titik rawan yang tadi Bapak sampaikan, katanya kemarin juga sempat ada pengarahan dari Bapak Presiden ya terkait Iya. dengan netralitas Ya, ASN. ya. Jadi memang kemarin Presiden sudah menekankan bahwa netralitas ASN itu merupakan harga mati. Jadi kita ini tidak boleh, istilah Pak Presiden itu tidak boleh miring-miring, harus tegak lurus dengan peraturan. Ya. Sesuai dengan peraturan. Netralitas ASN harus kita jalankan. Ya. Jadi ASN itu harus menjaga marwah. Jadi ASN tidak terpengaruh pada kepentingan orang atau perorangan atau kelompok tertentu. Karena ASN ini adalah sebagai pengayom masyarakat. ASN tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan politik. Ya. Kemudian ASN ini tentunya sudah disiapkan nih perangkat peraturan. Kalau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka kita akan jatuhi hukuman. Ya. Ada sanksi Pak ya? Ya. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, itu netralitas itu disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN itu adalah netralitas. Jadi setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, ya kan? Nah, pegawai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, ya. Nah, ASN di situ kan memang disebutkan ASN itu adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya. Bagi ASN yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas, artinya mereka berpihak, itu sudah ada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Nah, di mana di situ di salah satu pasalnya itu pasal 494, itu setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye, bagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya ya, itu akan dipidana kurang lebih 1 tahun. Ya, paling lama 1 tahun. Dan denda sebesar 12 juta rupiah. Nah, ini untuk ASN. Tetapi khusus untuk pejabat negara, itu pasal 547 itu diatur bahwa kalau kita dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, maka akan dipidana pidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jadi sudah diatur sebenarnya. Jadi jelas Pak sebenarnya. Disiplin. Sanksi-sanksi nih kalau kita melanggar. Ya. Dan ada juga peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, di situ diatur ada
pelanggaran ini kan diberikan sanksi ringan, sedang maupun berat. Berat itu sampai ke pemberhentian, ya. Jadi memang sudah diatur, sudah ada mekanisme dalam mengatur sanksi terhadap pelanggaran netralitas ini. Jadi Pak Gu berharap semua aparatur ataupun bahkan pejabat di level tingkatan desa, kecamatan, Iya. kabupaten kota, Iya. apalagi kan mungkin bupati, wali kota yang memang berasal dari partai politik segala Iya. macam juga harus bisa menempatkan diri ya. Iya, betul. Ya. Jadi ingat bahwa sekali lagi memang pemilu kita harus berlangsung dengan damai dan aman, dan saya mengingatkan mengenai netralitas ASN, ya. Itu yang paling penting, Pak. Iya. Oke. Terakhir Pak, mungkin ada himbauan terkait suksesnya pemilu di Kalimantan Barat. Oke. Dalam kesempatan ini saya sebagai penjabat Gubernur Kalimantan Barat menghimbau kepada masyarakat atau pemilih ya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi salah satu indikator kesuksesan pemilu itu adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan. Partisipasi itu ya. Jadi kita harapkan nanti semua masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Masyarakat juga dapat mengajak keluarga dan teman-teman ya untuk ikut menggunakan hak pilihnya nanti. Kemudian saya juga mengimbau agar kita tetap menjaga kondusivitas pemilu. Jadi penting bagi masyarakat untuk menjaga kondusivitas pemilu, penting bagi kita semua dengan menolak segala bentuk ujaran kebencian, provokasi, dan kekerasan. Ya. Masyarakat juga dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu kepada penyelenggara pemilu atau aparat keamanan. Ya. Dan kemudian yang terakhir memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi tentang menjaga netralitas. ASN, TNI, Polri dilarang mengkampanyekan atau ikut mendukung salah satu paslon atau partai politik tertentu. Itu yang saya himbau kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat. Untuk betul-betul memperhatikan ini. Iya. Terima kasih Pak Harrison, Sama-sama. pejabat Gubernur Kalimantan Barat, atas waktu dan kesempatannya. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Haji Harrison MKes, pejabat Gubernur Kalimantan Barat. Semoga dari perbincangan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di perbincangan selanjutnya. Terima kasih.